Ya, saya kira aturan di fidusia kan sudah jelas kan, aturannya seperti apa, laksanakan aja. Ya artinya sikap dari kepolisian apakah lebih kepada seperti apa nih Pak? Ya aturannya sudah jelas, aturannya sudah jelas, dibaca dulu aturannya, kemudian ditanyakan. Kan di situ diatur kan, bagaimana suatu perusahaan yang menjalankan fidusia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi kasus 6 anak buahnya yang terlibat pengeroyokan terhadap Matalang alias debt collector. Kapolri menegaskan praktik penagihan oleh Matalang harus memiliki ketentuan dan aturan yang jelas. Pernyataan ini disampaikan Jenderal Listio Sigit Prabowo seusai sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember. Kapolri menjelaskan kepolisian selalu berpegang pada aturan yang berlaku mengenai penagihan oleh pihak ketiga. Pernyataan Kapolri muncul setelah perhatian publik meningkat terkait praktik penagihan yang meresahkan masyarakat sekitar. Sebagai informasi, kasus ini mencuat setelah 2 debt collector berinisial MET dan NAT meninggal dunia akibat pengeroyokan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember sore hari. MET meninggal dunia di lokasi kejadian, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, sementara NAT wafat di Rumah Sakit Budi Asih. Insiden ini memicu aksi balas dendam termasuk pembakaran tenda PKL, kerusakan 7 kendaraan dan bangunan warga di sekitar lokasi. Kedua korban ternyata dikeroyok 6 oknum anggota polisi dari Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh Divisi Propam Polri. Adapun pemicu pengeroyokan ini diketahui lantaran salah satu anggota tidak terima motornya diambil paksa oleh korban yang merupakan seorang debt collector. Pak, terkait masalah Matalang Pak, izin Pak, mereka meminta perlindungan hukum juga untuk melaksanakan tugasnya Pak. Sementara masyarakat banyak yang menolak Pak, Matalang ada di lapangan Pak. Itu bagaimana kepolisian menyikapinya Pak? Matalang meminta untuk minta perlindungan hukum juga ketika melaksanakan. Ya, saya kira aturan di fidusia kan sudah jelas kan, aturannya seperti apa, laksanakan aja. Ya artinya sikap dari kepolisian apakah lebih kepada seperti apa nih Pak? Ya aturannya sudah jelas, aturannya sudah jelas, dibaca dulu aturannya, kemudian ditanyakan. Kan di situ diatur kan, bagaimana suatu perusahaan yang menjalankan fidusia, aturannya seperti apa, harus minta tolong siapa, semuanya sudah jelas. Ya. Dengan peran hanya mengikuti ajakan senior dan turut melakukan pengeroyokan untuk menolong Bribda AMZ yang sedang diberhentikan oleh pihak Matel. 4 dari 6 anggota polisi yang terlibat dalam pengeroyokan debt collector alias Matalang hingga tewas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan hanya dijatuhi hukuman mutasi bersifat demosi selama 5 tahun. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu 17 Desember 2025. Keempat polisi dinilai hanya mengikuti ajakan senior dalam insiden pengeroyokan tersebut. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan 2 anggota polisi lainnya yang menjadi pelaku utama. 2 polisi tersebut dipecat tidak dengan hormat lantaran perannya lebih dominan. Kabak Bandung Divisi Humas Polri Kombes R. Dikaniago menyebutkan identitas keempat polisi yang dihukum demosi. Mereka adalah Bribda BA, Bribda LJLA, Bribda ZGW, dan Bribda MIAB berasal dari Kesatuan Pelayanan Markas Mabes Polri. Meski demikian, kasus ini menimbulkan sorotan publik terkait penegakan disiplin di tubuh Polri. Lantas, Polri menegaskan komitmen untuk menindak tegas anggota yang melanggar hukum dan kode etik profesi. Kemudian, dalam fakta persidangan terhadap Bribda BN, Kesatuan Yanma Polri, Bribda JLA, Kesatuan Yanma Polri,
Bribda RGW Kesatuan Yanma Polri dan Bribda MIAB Kesatuan Yanma Polri dengan peran hanya mengikuti ajakan senior dan turut melakukan pengeroyokan untuk menolong Bribda AMZ yang sedang diberhentikan oleh pihak Matel. Jadi sekali lagi, 4 anggota yang disebutkan di atas tadi mempunyai peran hanya mengikuti ajakan senior. Putusan dari sidang KKEP adalah 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian sanksi berikutnya, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Putusan sidang yang kedua yaitu sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Demikian rekan-rekan terkait dengan pelaksanaan sidang KKEP yang dimulai tadi pagi hingga sore ini, sehingga apa yang kita sampaikan ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Polri tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan. Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, kedua pelanggar menyatakan banding. 2 anggota polisi yang terlibat pengeroyokan menewaskan 2 matalang alias debt collector di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan berujung pemberhentian tidak dengan hormat keduanya dari Polri. Pemecatan 2 personel pelayanan masyarakat Mabes Polri itu diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 17 Desember. Kedua anggota yang di PTDH yakni Brigpol IAM dan Bribda AMZ. Kemudian 4 anggota lainnya dijatuhkan sanksi demosi selama 5 tahun. Informasi selengkapnya terkait hasil sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota rekan Ramadan. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi KKEP terhadap 6 anggota Yanma Polri yang diduga terlibat kasus pengeroyokan terhadap 2 orang debt collector atau matalang atau Matel di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Yang mana sidang ini digelar di 3 ruang berbeda pada Rabu 17 Desember 2025 kemarin. Dan hal ini disampaikan oleh Kabag Penum Divisi Kombes RD Caniago kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Yang mana sidang KKP Rabu kemarin telah dilaksanakan terhadap 6 terduga pelanggar, seluruhnya anggota Yanma Polri. Dan di ruang sidang pertama, komisi menyidangkan Brigpol IAM dan Bribda IAB. Ruang sidang 2 menyidangkan Bribda AMZ dan Bribda ZKW. Sementara di ruang sidang 3 menyidangkan Bribda BN dan Bribda JLA. Dalam sidang terungkap bahwa Bribda AMZ merupakan pemilik sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam yang diberhentikan oleh pihak debt collector, yang mana AMZ kemudian menginformasikan kejadian tersebut terkait penarikan sepeda motor ini kepada Brigpol IAM melalui grup WhatsApp. Menindaklanjuti informasi ini, Brigpol IAM kemudian mengajak 4 anggota lainnya mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan fakta persidangan KTRD, komisi menyatakan bahwa Brigpol IAM dan Bribda AMZ terbukti
melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003, junto pasal 8 huruf C angka 1 serta pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Putusan sidang terhadap keduanya dipecat dari Korps Bayangkara. Namun atas putusan tersebut keduanya menyatakan banding. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sementara 4 anggota lainnya, lanjut RD, yakni Bribda BN, Bribda JLA, Bribda ZGW, dan Bribda IAB, dinilai hanya mengikuti ajakan senior dan turut melakukan pengeroyokan untuk menolong Bribda AMZ. Dan terhadap keempat anggota tersebut, sidang menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP, serta secara tertulis kepada pimpinan Polri, dan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun. Tempatnya juga menyatakan banding atas putusan tersebut. Demikian. Baik, rekan Rama, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemudian dalam fakta persidangan terhadap Brigadir IAM Kesatuan Yanma Polri terhadap Brigadir AMZ Kesatuan Yanma Polri dengan peran pertama, Bribda AMZ pemilik kendaraan NMAX hitam yang dicegat dan diberhentikan oleh debt collector dan kemudian menginformasikan ke Brigadir IAM. Kemudian untuk Brigadir IAM menerima informasi melalui WA Group dari Brigadir AMZ bahwa dia dan motornya ditahan oleh pihak Matel, sehingga Brigadir IAM spontan saat itu juga mengajak 4 orang lainnya ke lokasi yang dikirim oleh Bribda AMZ. Dari itu semua, putusan sidang KKEP pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, kedua pelanggar menyatakan banding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.